Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukrulillah ayyuha syabab rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran fikih, yang mana pembahasan kita hari ini yaitu tentang al-awqatul manhiyu 'anis salati fiha, waktu-waktu yang terlarang mengerjakan sholat di dalamnya. Ayyuha syabab rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya yaitu waktu-waktu yang kita tidak boleh mengerjakan sholat pada waktu tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan pembahasan kita kali ini. Al-aslu jawazus sholati fi jami'il awqati. Pada dasarnya diperbolehkan atau boleh mengerjakan sholat di semua waktu, kapanpun. Mata aradal muslimu dzalik, kapan seorang muslim menginginkan hal itu. Maksudnya apa? Maksudnya pada dasarnya, pada asalnya, bahwa mengerjakan sholat itu tidak ada larangan, boleh kapanpun dan dimanapun. Ini pada asalnya. Sholat fardu seperti sholat 5 waktu, atau sholat nazar, atau mengqadha sholat, atau sholat sunnah. Sholat sunnah apa saja yang dianjurkan, dan macam-macam sholat sunnah ini sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi pada dasarnya kita kapanpun boleh mengerjakan sholat. Nah, ini ada catatan. Walakin jaa asy-syar'u bi tahrimis sholati fi ba'dil awqat. Akan tetapi syariat Islam ada atau datang dengan melarang sholat pada beberapa waktu, pada sebagian waktu. Maksudnya apa ya syabab? Maksudnya adalah bahwa dalam syariat Islam itu ada beberapa waktu yang seseorang itu nggak boleh sholat, haram mengerjakan sholat pada waktu-waktu tersebut. Dan waktu ini hanya sedikit, tidak terlalu banyak. Wahya katali, dan dia waktu terlarang tersebut adalah sebagai berikut: mim ba'di sholatil fajri, dari setelah selesai sholat subuh, ila tulu'i syamsi, sampai terbit matahari, wartifa'iha, dan naiknya matahari, qadra rumhin, kira-kira 1 tombak, fi ra'yil aini, di depan mata. Maksudnya apa ini ayo syabab? Maksudnya yaitu bahwa yang pertama, waktu terlarang tidak boleh mengerjakan sholat yaitu setelah selesai sholat subuh. Setelah kita mengerjakan sholat subuh, kita nggak boleh sholat sunnah, sholat apa saja. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Begitu terbit matahari, masih belum boleh mengerjakan sholat sampai matahari naik setinggi 1 tombak. Nah, setinggi 1 tombak itu kurang lebih 15 menit atau 20 menit setelah terbitnya matahari. Nah, itu yang dinamakan dengan waktu syuruk. Nah, itu adalah waktu yang terlarang, maka tidak boleh mengerjakan sholat apapun pada waktu-waktu tersebut. Nah, jadi setelah terbit matahari meninggi itu, wadzalika nahwa rubai sa'atin. Hal itu kira-kira 1/4 jam atau 15 menit takriban ba'da tulu'iha, kira-kira setelah terbit matahari. Ini adalah waktu pertama yang dilarang untuk mengerjakan sholat.
Yang kedua perhatikan, inda tawassuti syamsi fis samai hatta tazula. Ketika matahari di tengah langit, maksudnya tepat di atas kepala kita. Hatta tazula, sampai bergeser. Nah, ini juga dilarang untuk mengerjakan sholat. Ketika matahari tepat di atas kepala kita, tepat di langit, maka apa? Nggak boleh sholat. Sholat apapun nggak diperbolehkan. Ya, sholat apapun tidak diperbolehkan. Kira-kira berapa menit? Wahwa, perhatikan, wahwa qabla waqti zuhri bi ashri daqaiqa takriban. Yaitu sebelum masuk waktu zuhur kira-kira 10 menit. Jadi waktu tersebut yaitu kira-kira 10 menit sebelum masuk waktu zuhur. Nah, ini tidak boleh melakukan sholat padanya. Jadi kalau ingin sholat duha dari pagi sampai siang, 10 menit sebelum masuk waktu zuhur, stop, nggak boleh sholat. Karena ini adalah waktu terlarang ketika matahari tepat di atas kepala kita, tepat di tengah langit. Nah, ini yang kedua, ayo syabab. Insyaallah paham ya. Yang ketiga, ayo syabab, perhatikan. Jadi waktu yang terlarang yang nomor 3, perhatikan, min sholatil asri hatta taghruba syamsu. Dari sholat asar, maksudnya adalah selesai sholat asar sampai tenggelam matahari. Maksudnya apa ini, ayo syabab? Maksudnya adalah setelah mengerjakan sholat asar, seseorang itu apa? Dilarang mengerjakan sholat apapun. Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari. Nah, sampai tenggelam matahari. Jadi jika kalian sudah sholat asar, maka setelah sholat asar kalian tidak boleh mengerjakan sholat sunnah atau sholat apapun. Ya, tidak boleh mengerjakan sholat apapun sampai tenggelam matahari. Begitu tenggelam matahari, maka sudah masuk waktu maghrib. Di sini diperbolehkan untuk mengerjakan sholat apapun, sholat sunnah maupun sholat maghrib. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah waktu-waktu terlarang, tidak boleh mengerjakan sholat apapun pada waktu tersebut. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Ini latihan, perhatikan. Latihan bitta'awuni ma'a zumala'i wa birruju' ila masadirit ta'allum. Aktubul hikmata allati li ajriha nuhiya 'anis sholati fi hadhil awqat. Artinya, aku bekerjasama dengan kawan-kawanku dengan melihat kitab-kitab rujukan. Aku menulis hikmah kenapa dilarang sholat pada waktu-waktu tersebut. Nah, ini bisa kalian diskusikan dengan kawan-kawan kalian atau dengan keluarga kalian. Apa hikmah dilarangnya mengerjakan sholat pada waktu-waktu tersebut di atas? Coba ditulis, bisa nulis hikmah 1, 2, sampai 3 bagus. Kalau bisa 1 nggak apa-apa, lebih banyak lebih bagus. Coba ya, nanti dikerjakan. Taib, ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. As-shalawatul jaizatu fi awqatin nahyi. Ini perhatikan, ini pembahasan baru. As-shalawatul jaizah, salat-salat yang boleh dilakukan fi awqatin nahyi, pada waktu-waktu terlarang. Loh, kok ada pembahasan beda dengan yang di atas tadi? Gini maksudnya, ayo syabab. Maksudnya, tadi di atas kan nggak boleh mengerjakan sholat pada 3 waktu tadi. Nah, di sana ada sholat tertentu yang boleh dilakukan pada waktu terlarang tersebut. Nah, sholat apa saja tersebut? Perhatikan, yang pertama, perhatikan, qada'ul fara'idil fa'itati, mengqadha sholat fardu yang terlewatkan. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya gini ya, maksudnya gini, yaitu mengqadha sholat fardu yang terlewatkan. Contohnya begini, seseorang lupa zuhur belum sholat, dia lupa, benar-benar lupa, nggak ingat. Masuk sholat asar, dia sholat asar. Selesai tahu sholat asar? Nah, setelah selesai sholat asar, dia ingat,
Loh iya tadi belum sholat zuhur, saya lupa. Astagfirullah, lupa nggak sholat zuhur. Nah, begitu ingat, apa yang dilakukan? Dia langsung ngambil wudhu dan mengerjakan sholat zuhur. Loh, itu kan waktu terlarang. Meskipun pada waktu terlarang, ini diperbolehkan. Karena apa? Karena mengqadha sholat fardu yang terlewatkan karena lupa atau ketiduran. Jelas ya? Ayo syabab, ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan. Sholatu zawatil asbab. Sholat yang memiliki sebab. Maksudnya apa? Maksudnya jika ada sholat yang memiliki sebab, ada sebab, kemudian dengan sebab tersebut disunahkan mengerjakan sholat, maka ini boleh dilakukan meskipun pada waktu-waktu terlarang. Sebagai contohnya apa? Contohnya, salah satu kalian habis sholat maghrib masuk masjid. Habis sholat asar masuk masjid. Sudah sholat asar ini di masjid lain, kemudian mau datang ke masjid lain menghadiri kajian. Wah, waktu masuk masjid, wah ini waktu terlarang ini. Saya sudah sholat asar, masuk masjid. Apakah sholat sunat tahiyat enggak ya? Nah, dalam kondisi seperti ini kan ada sebabnya. Sebabnya apa? Masuk masjid. Nah, maka dianjurkan sholat sunat tahiyat masjid. Dalam kondisi seperti ini karena sholat tersebut ada sebabnya, maka diperbolehkan untuk dikerjakan. Boleh dikerjakan. Jadi ringkasnya itu adalah sholat yang memiliki sebab, maka boleh dilakukan meskipun pada waktu-waktu terlarang. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Di antara contoh-contoh sholat yang memiliki sebab seperti sholat tahiyatul masjid, seperti sholat gerhana, habis asar gerhana matahari, boleh sholat. Sholat sunat tawaf, ini bagi yang tawaf, habis sholat asar tawaf. Nah, setelah selesai tawaf, sholat sunat tawaf, ini boleh. Itu sebagai contoh sholat-sholat yang memiliki sebab, boleh dilakukan meskipun pada waktu-waktu terlarang. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, sholat yang boleh dilakukan meskipun pada waktu terlarang. Kalian perhatikan, qadha'u sunnatil fajri ba'da sholatil fajri, mengqadha sholat sunat fajar, sholat sunat subuh setelah mengerjakan sholat subuh. Nah, maksudnya apa? Maksudnya begini, yaitu sebelum sholat subuh kan ada sholat sunat rawatib, yaitu sholat sunat qabla subuh, sholat sunat subuh itu dilakukan sebelum sholat subuh ya. Nah, sebelum sholat subuh kalian nggak sempat mengerjakan sholat qobliyah. Karena apa? Karena halangan. Contohnya ke masjid buru-buru, sampai di masjid sudah qomat, padahal belum sholat sunnah. Bagaimana ini? Nah, sholat dalam kondisi seperti ini, kalian ikut sholat berjamaah bersama imam, bersama kaum muslimin di masjid. Setelah selesai mengerjakan sholat subuh berjamaah, kalian mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh secara qadha setelah mengerjakan sholat subuh berjamaah. Ini diperbolehkan. Ya, ini diperbolehkan. Nah, ini adalah 3 macam sholat yang boleh dilakukan meskipun pada waktu-waktu terlarang. Nah, ini perlu kalian perhatikan ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Semoga dengan pelajaran kali ini kalian bisa memahami, dan apa yang kita pelajari pada kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.